Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar Foo CLI ya, seperti yang kemarin. Gimana kita sudah belajar tentang get data ya dan set data berdasarkan nama ya. Kemarin sudah selesai dan insya Allah kalian sudah bisa mudah-mudahan dan bisa menyelesaikan tugasnya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk insert data ya. Jadi di sini nanti kita akan membuat aplikasi insert data siswa. Jadi membuat insert data siswa sehingga nanti aplikasi ini bisa mengirimkan data ke database ya, sehingga database bisa datanya bisa nambah. Oke, langsung saja ya. Kita akan praktek ya. Yang pertama mungkin kita akan membuat tampilan Foo dulu ya. Kita akan membuat tampilan Foo ya. Yang pertama adalah kita buat dulu ya, apa ini, main.js ya. Terserah sih sebenarnya, nanti intinya adalah nanti harus lengkap ya. Jadi yang pertama kita akan set dulu path. Di sini namanya adalah tambah siswa, lalu name tambah siswa, komponen tambah siswa. Oke ya. Nah, kita sudah menambahkan path ya. Atau pathnya seperti ini boleh ya. Akan di sini path. Di sini. Nah, kayak gini. Boleh seperti ini, terserah, bebas. Yang penting adalah nanti mengarahnya kemana. Jadi mengarahnya ke komponen mana. Di sini mengarahnya ke komponen tambah siswa. Maka di sini kita akan import tambah siswa from komponen tambah siswa. Oke. Nah, setelah sudah kita import ya, ini belum bisa di run ya karena tambah siswanya belum ada. Boleh dikasih foo, boleh tidak ya, sama boleh ya. Nah, sekarang kita akan membuat file tambah siswa.foo. Sini kita simpan foo. Oke, seperti biasa diawali dengan template. Lalu diawali juga dengan div. Ini divnya kita kasih container. Seperti ini ya, nanti isinya di sini. Lalu sekarang kita akan membuat script. Nah, di sini kita tulis export default. Kita tulis name, namanya adalah tambah siswa. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, lalu di sini akan kita kasih ya, akan kita kasih desain sesuai dengan di database ya. Kita buka database-nya. Ini base-nya ini siswa. Nah, di sini ada kolom tanggal lahir, nama siswa, gender, alamat, dan ID siswa. Nah, maka di sini kita akan
membuat inputan dulu ya. Yang pertama adalah nama siswa. Nah, di sini akan kita tulis sederhana aja ya, biar intinya kalian bisa. Kita tulis misalkan nama siswa. Input tipe teks name nama siswa. Nah, di sini kita akan membuat pemakai foo model ya. Yang mana fungsinya foo model ini nanti datanya yang sudah kita inputkan di input yang nanti akan tersimpan di view model ini. Nama siswa. Kita kasih class ya, setidaknya baguslah nanti tampilannya. Kita jalankan dulu ya, mungkin ini sudah jalan ya. Seperti biasanya kalau menjalankan adalah kita tekan npm. Nah ini ya, npm run serve, kita jalankan. Nah sudah jalan ya, kita kunjungi ini localhost 80. Oke. Nah ini ya yang kemarin ya, yang sudah kita buat. Nah seperti ini. Tambah, oh ya, di sini agar halaman yang sudah kita buat tadi itu bisa dilihat dan bisa dikunjungi, maka di siswa itu akan kita buat tombol ya. Di siswa.foo ya. Nah, tombolnya siswa.foo akan kita buat tombol ya di sini. Akan di sini. Class nptn primary, namanya adalah siswa. Oke, kita lihat dulu desainnya. Oh, kok di sini ya. Oke, kita cek dulu. Oke, udah turun. Kita kasih BR lagi biar turun lagi. Oke, turun. Oke. Nah, sekarang tombol tambah simpan ini akan kita kasih link ya, menuju ke sana ya, menuju ke tadi apa tadi namanya, tambah siswa ya. Nah di sini kita harusnya pakai router link ya, kita ganti aja ya, router link. Nah di sini juga kasih router link ya. Router link ini adalah seperti ahref ya, penggantinya ahref kalau di foo. Nah, lalu di sini akan kita kasih to. Nah, path. Pathnya yang tadi ya, tambah siswa. Kita cek dulu. Tadi mana ya? Ini ya. Oh sorry, di sini ada namanya tambah siswa lalu tambah siswa. Berarti gini ya, wes oke. Tambah siswa lalu tambah siswa. Di sini kita kasih siswa lalu tambah siswa. Oke.
kita cek dulu hasilnya gimana. Oops, error. Oke, kita cek dulu ya. Oke ya, di sini error ya, kita lihat errornya kenapa ya. Mahasiswa. Oke, di sini kurang petik aja ya kayaknya ya. Nah, ini harusnya petik ini. Oke, seperti ini akan kita coba lagi. Nah, sudah tidak error ya. Sekarang akan kita coba. Nah, ini kita klik. Nah, bisa ya. Oke, nah bisa ya. Nah, ini tampil ya. Nah, sekarang baru kita akan desain berikutnya ke tambah siswa. Nah, di sini akan kita desain. Oh, ini keliru ya. Class from ya, harusnya form control. Kita simpan, kita lihat. Nah, desainnya berubah. Lalu akan kita buat lagi tanggal lahir, input, tipe, date, name, tanggal lahir, model, namanya tanggal lahir, class, form control. Nah, kayak gini ya, tipe date, name tanggal lahir, model tanggal lahir, form control classnya. Lagi kita akan buat lagi, ini sudah tambah, kita akan buat lagi tanggal lahir sudah, gender, alamat, gender. Nah, gender di sini kita nggak bisa menggunakan input, karena kalau input nanti takut salah, karena sudah pasti tulisannya harus perempuan, nggak boleh perempuane atau ketambahan apalah, intinya tulisan salah itu nggak boleh, karena tulisannya sudah paten ya. Nah, sekarang jadi di sini kita akan menggunakan select. Nah, di sini kita akan menggunakan select. Select name, namanya gender, kita kasih model, namanya gender. Lalu kita kasih class biar bagus, namanya form control. Oke ya. Lalu di sini kita kasih option kosong. Di sini ya, nanti datanya kita kasih data array ya, agar nanti ketika kita tampilkan di sini bisa menyesuaikan. Nah, atau bisa menggunakan data statik, monggo terserah. Kalau misalkan data statik, maka di sini ditulis L lalu P dan sebagainya. Nah, di sini kita akan praktek ya, menggunakan array ya, agar bisa ditampilkan di sini. Gimana caranya? Nah, seperti ini ya cara buat array ya. Nah, di sini akan kita deklarasikan dulu ya. Kita buat data, lalu return. Nah, seperti biasanya ya, defaultnya seperti siswa ini. Nah, ini. Nah, lalu di sini akan kita buat deklarasi namanya list, misalkan list gender. Nah, di sini akan kita buat array ya, kita akan buat array. Nah, arraynya array 2 dimensi, 3 dimensi. Intinya di dalamnya ada baris, ada kolom, alias ada indeks, ada data. Nah, di sini akan kita buat. Oke, yang pertama adalah namanya, misalkan namanya K.
wes ya oke lah. Nah di sini G-nya L, lalu nilainya laki-laki. Nah, lalu buat berikutnya lagi G lagi P, lalu buat for lagi namanya perempuan. Nah seperti ini ya. Jadi artinya list gender ini nanti nilainya adalah nilai array yang mana isinya adalah ada apa namanya ini K-nya ya kata kuncinya K ya, lalu di sini vol. Nah K-nya adalah L, datanya adalah vol, yang namanya laki-laki, ini perempuan dan sebagainya. Oke. Nah sekarang baru kita keluarkan, kita tampilkan di sini. Gimana caranya? Nah seperti kita menampilkan data-data siswa yang kemarin. Nah oke, kita pakai list ini. Nah di sini akan kita buat oke, di sini yang kita kasih perulangan keyword gender in list gender. Lalu jangan lupa dikasih vbind k gender titik k ya. Jadi K ini membaca K yang ini ya. Nah kalau ini sudah ya, jadi ini sudah pasti K, tidak akan berubah-ubah. Oke, yang berikutnya adalah di sini akan kita kasih volume value. Nah value-nya adalah kita gunakan gender k.k ya. Sorry, di sini harus kasih ini ya, juga sama gender titik all. Nah kalau select ya, kalau select itu value-nya nanti adalah yang tersimpan di database. Nah punya saya ini yang tersimpan adalah LP dan sebagainya ya. Nah maka di sini yang kita letakkan value yang di sini adalah K-nya, karena K-nya ini isinya adalah L sama P. Nah kalau yang di sini, di sini adalah yang akan tampil adalah perempuan dan laki-laki di sini ya. Nah, yang akan tampil di desainnya saja. Tapi yang akan tersimpan di database adalah nanti value-nya. Oke. Nah di sini kita akan coba ya. Hasilnya ini normal. Nah oke, desainnya nggak tampil, kita refresh. Kita klik dulu. Nah ini berubah. Nah di sini kita klik ini. Nah ini muncul ya. Oke, di sini laki-laki perempuan. Oke. Nah yang berikutnya adalah kita lihat kolomnya dulu. Gender sudah, alamat sekarang. Alamat. Nah di sini kita nggak pakai input tapi kita pakai text area. Text area. Nah di sini kita kasih rows, garisnya tingginya sampai berapa, misalkan 4. Lalu di sini kita kasih class font control, jadi biar bagus. Lalu di sini kita kasih v model ya, yang akan menyimpan datanya, namanya adalah alamat. Bolehlah dikasih name ya, tapi ini nanti nggak dipakai kayaknya ya. Yang dipakai adalah v model, karena v model ini fungsinya untuk menyimpan data dari input yang directive ya. Oke. Nah kalau sudah selesai, berikutnya di sini belum dikasih BR. Oke, BR. Nah sekarang kelas.
Kelas di sini juga sama. Jadi kelas ini nanti ya akan menampilkan kelasnya yang ini. Ya, jadi kelas tadi itu nanti akan berupa select bukan input ya, biar nanti tidak salah. Nah, kita menggunakan select yang mana tampil di dalamnya select itu yang tampil ini ya. Nah, yang tampil ini. Jadi biar nanti bisa milih. Nah, maka akan kita buat select. Nah, di sini kita kasih sama seperti di atas ya, misalkan name, kelas, model, kelas, class, form, control. Nah, baru sini kita akan membuat option kosong jika kosong ya. Nah, lalu di sini akan kita isi ya dengan data kelas. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita deklarasikan dulu di sini list kelas misalkan. Nah, ini karena list kelas ini berasal dari berasal dari database ya, maka di sini kita kosongkan dulu ya. Nah, berupa array, datanya kan berupa array, maka kita kasih data array kosong ya. Nah, kalau udah selesai, maka di sini kita akan membuat function ya. Kita akan membuat function untuk mengeget kelas. Methods. Ya, jadi kayak seperti di siswa. Nah, ini methods. Nah, lalu di sini akan kita buat membuat metode yaitu get kelas. Sini ya, isi ingat ya, kayak seperti di siswa kemarin. Di sini kita pakai Axios. Kita cek dulu linknya. Ya, intinya sama ya. Di sini akan kita buat routingnya, namanya misalkan get kelas, kasih then misalkan result. Nah, di sini kita kasih konsol biar kita tahu hasilnya udah keluar apa belum. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kayak gini aja ini masih belum bisa jalan karena ini namanya metode tuh harus dipanggil dulu. Ya, nah di sini kita akan membuat mounted. Jadi agar agar function yang sudah kita buat bisa berjalan secara default. Sini kita tulis this get class. Nah, oke. Jadi dengan ditaruh di mounted ya, maka secara otomatis get class ini akan berjalan ya ketika halaman ini dikunjungi. Nah, sekarang kita buat backend ya. Sekarang kita akan buat backendnya. Namanya routingnya adalah get class. Oke, kita menuju backend. Nah, ini ya. Nah, ini sebenarnya sudah saya buat tadi ya. Nah, nggak apa-apa. Jadi kan kalian pasti sudah bisa ya membuat Laravel ya. Ditambahkan di posisi api.php berada di routing ya, berada di routes. Nah, ini berada di routes api. Nah, ini ya. Nah, kita tambahkan route get kelas ya. Lalu di sini menuju ke controller, kelas controller, lalu di function index. Nah, di sini otomatis kamu harus membuat dulu ya. Kalau emang belum ada, silakan membuat dulu kelas controller dan
model. Nah, namanya kelas controller. Nah, di sini saya sudah punya ya, sudah menciptakan. Nah, oke, kita cek dulu di sini saya sudah punya kelas model. Nah, ini kelas model ya. Yang seperti biasa ya, dollar table namanya, nama tabelnya apa, primary key-nya apa. Timestamp-nya di sini kita kasih false karena di dalam tabelnya tidak ada kolom apa itu namanya, created add dan updated add ya. Kita nggak pakai itu. Kalau pakai itu ya monggo false-nya diganti true. Oke. Nah, kalau sudah selesai controllernya. Nah, ini controllernya ya. Nah, di sini kontrolnya namanya kelas controller. Ini saya buatkan namanya fungsinya adalah index ya. Kita use up garing kelas model yang tadi, kelas model tadi. Lalu kita akan ngeget model, kelas model get. Artinya di sini kita akan menampilkan semua data kelas. Oleh karena itu kita di sini menggunakan get ya. Jadi datanya lebih dari satu. Nah, kita simpan ke dalam variabel. Lalu kita jadikan JSON. Nah, sehingga muncullah yang namanya JSON. Oke. Nah, kalau sudah selesai seperti ini ya, kita akan coba ya. Kan sudah bisa kan cara buat controller ya, cara buat model ya. Jadi caranya pakai PHP Artisan make -2 controller spasi nama controllernya. Nah, kalau di sini namanya kelas controller. Kalau membuat model gimana? Nah, kita ketik di command form ya, di CMD dengan PHP ya, PHP Artisan, PHP spasi Artisan make ya, PHP Artisan make model make -2 model lalu spasi kelas model. Nah, seperti itu. Controller ya sama kayak tadi. Oke, di sini kita akan cek ya datanya tampil apa enggak. Nah, kita cek, buka browser. Tampil ya. Nah, kalau udah tampil kayak gini ya, maka secara otomatis ya, di sini yang sudah kita get ini, get kelas, pokoknya URL-nya benar, maka nanti ketika saya konsol nanti datanya keluar. Coba ya, kita refresh. Nah, di sini muncul ya. Nah, datanya ada di data. Nah, muncul kan di sini ada kelas, nama kelas, kelompok dan sebagainya, muncul semua. Nah, di sini kita cek dulu ya, data array-nya itu atau JSON-nya berada di mana? Oh, berada di data ya. Nah, ternyata berada di indeks data. Maka yang nanti akan kita ambil dari indeks data ini ya. Nah, 0, 1, 2, 3 ini adalah barisnya, indeks barisnya. Datanya adalah ini. Nah, baris pertama ini, baris ketiga, seterusnya ya. Oke, nah sekarang ini data ya. Sekarang kita akan tampilkan ya. Dengan ini dihapus saja enggak apa-apa ya, karena sudah tampil. Di sini akan kita tambahkan list kelas ya. Kita ambil yang di atas. Sorry, dikasih this. Jangan lupa. Lalu di sini kita tulis result data ya. Kenapa kok ada datanya? Karena tadi ketika di konsol ya, data JSON-nya berada masuk ke dalam indeks data ya. Nah, maka kita tulis data biar nanti ketika masuk ke list kelas itu datanya real
JSON-nya ya. Oke, kita simpan, lalu kita lihat hasilnya. Kita refresh dulu, kita klik yang lain. Oke, nah di sini kita klik ini, hasilnya gimana? Oh, nggak keluar juga ya. Kita inspect dulu. Oh iya ya, sebentar. List kelas result. Oke, kita konsol lagi, log result data. Kita cek dulu. Tampil ini ya. Oke, di sini kita cek. Belum tampil, atau mungkin belum saya tampilkan di sini. Oh iya ya. Nah, ya oke, sekarang tampilkan. Nah, oke. Nah, di sini sama seperti yang di atas ya, kita menggunakan perulangan. Nah, tadi apa? Kelas misalkan in list kelas. Lalu jangan lupa dikasih vbind key dengan kelas titik id. Jadi ini id ini adalah kita ambil dari apa? Kita ambil dari kolom ini ya. Nah, kolom primary key-nya ya, kita ambil dari kolom primary key-nya. Lalu di sini yang kita kasih value kelas titik id karena value-nya itu karena key-nya itu primary key-nya itu. Nah, di sini kita kasih kelas titik nama kelas. Nah, karena kita mau menampilkan nama kelas ini. Oke, kita cek. Nah, tampil ya. Nah, seperti ini caranya. Oke, nah kalau sudah selesai semua di sini kolom-kolomnya. Nah, di sini alangkah baiknya berikutnya adalah kita akan membuat tombol. Kita kasih BR. Nah, di sini kita buat tombol button. Nah, di sini namanya simpan. Kita kasih class yang bagus. btn primary. Oke, berikutnya akan kita kasih on click ya, v on click. Nah, kita bisa menggunakan add untuk menyingkatnya. Nah, simpan. Nah, di sini klik itu menuju ke function yang nanti kita akan buat. Misalkan di sini simpan siswa. Nah, ya. Oke, nanti akan kita buat function simpan siswa. Nah, di sini kita akan buat function simpan siswa. Oke. Nah, sebelum kita menuju ke simpan ya, nah alangkah baiknya kita akan mendeklarasikan model-model ini. V model ya, V model ini kita deklarasikan ya. Yang pertama nama siswa. Nah, deklarasikan di sini. Nama siswa kosong. Tanggal lahir kosong. Berikutnya gender kosong. Berikutnya setelah gender alamat. Model alamat. Berikutnya kelas. Oke. Nah, di sini sudah saya deklarasikan ya, kosong. Nah, berikutnya maka di sini kita akan membuat proses simpan ya. Di
Di sini kita akan buat proses simpan. Nah, proses simpannya tetap kayak seperti biasanya, kita menggunakan Axios. Tapi di sini Axiosnya adalah bukan get tapi post, ya. Misalkan di sini namanya insert tambah siswa. Result. Nah, di sini kita kasih konsol, jadi biar tahu nanti hasilnya kayak gimana, sukses apa enggak. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini ya, di sini akan kita datanya belum ya, datanya belum. Oke, di sini akan kita kasih ya data-datanya. var data siswa dengan ini ya. Karena di sini berupa JSON ya, maka di sini akan kita buat datanya lebih dari satu ya, maka di sini harus berupa array. Nah, yang pertama adalah nama siswa, lalu dis nama siswa. Jadi di sini dis nama siswa itu kita ngambil nama siswa ini yang sudah diinputkan dari vmodel tadi. Lalu tanggal lahir dis tanggal lahir. Oke, biar lebih bagus, biar kebaca. Tanggal, gender, dis gender, alamat, dis alamat, kelas, dis kelas. Tahu ini kita kasih namanya ID kelas. Bebas ya. Intinya adalah nama posnya ya. Jadi nama posnya nanti ketika masuk ke Laravel, maka nanti $posnya kita panggil dengan nama ini. Oke ya. Oke, kalau sudah data siswanya kita masukkan ke sini. Nah, oke. Sekarang akan kita buat ya API tambah siswa. API tambah siswa. Nah, di sini kita akan membuat route di backend dengan tipe post. Tambah siswa controller add simpan misalkan ya. Oke, nah di sini akan kita buat function simpan di controller. Nah, siswa controller. Nah, di sini. Ini yes, namanya simpan ya, simpan. Nah, di sini kita tulis ya, karena di sini post, maka di sini saya harus buat pendeklarasian $rect.
Oke, sekarang untuk validasinya ya, jika kosong harus diisi dan sebagainya, maka di sini akan kita tambahkan ya, ini use illuminate ya, support VCSys validator. Nah, ya dipanggil library-nya. Nah, baru di sini kita akan membuat validasinya. Validator. Oke, $rect di sini akan kita tulis ya nama-nama pos yang tadi sudah kita buat ya, nama-nama pos yang sudah kita buat. Yang pertama adalah nama siswa. Oke, di sini misalkan required berikutnya tanggal lahir juga sama, alamat, misalkan alamatnya tidak required ya, boleh kosong. Gender ini wajib. Tadi namanya apa, ID kelas required. Oke, kita cek dulu kolom-kolomnya apa saja. Oke, udah cukup lah. Oke, berikutnya baru kita akan membuat logika jika validator fails gagal ya, maka apa yang terjadi? Maka langsung errornya di return ya, errornya dijadikan JSON. Response JSON validator error. Oke, nah di sini ya, response JSON validator errors. Nah, jadi jika error maka nanti akan keluar errornya ini berupa JSON. Oke, nah jika nggak error maka nanti di sini akan memproses simpan. Nah, di sini misalnya kita kasih variabel simpan, lalu kita memanggil siswa model. Lalu di sini ya, lalu di sini kita panggil ya yang paling atas ini. Nah, ini kita kasih data $rect nama siswa, juga sama $rect tanggal lahir, $rect gender, $rect ID kelas, alamat, $rect alamat. Oke, nah di sini kita kasih logika
Jika simpan itu berhasil, maka di sini akan kita kasih respon seasonnya ya. Kita kasih respon seasonnya, misalkan ya status true keluar data, misalkan di sini apa namanya ini, misalkan ya message nah di sini sukses menambahkan siswa. Nah else gimana? Nah sama, data status false, data message gagal menambahkan siswa. Oke. Nah, baru di sini akan kita return ya. Nah, di atasnya belum kita return $data. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita uji dulu ya. Sekarang kita uji ini bisa apa tidak ya. Nah, takutnya nggak bisa. Nah, kita uji dulu dengan Postman. Kita uji dulu dengan Postman bisa apa tidaknya. Di sini localhost 2 public API. Nah, tadi apa kita sudah membuat routes? Kita cek dulu ya. Simpan siswa controller tambah siswa. Oke, kita cek. Sini nama siswa Budi Lestari, tanggal lahir 2000, gender alamat Jalan Salak, di kelas 1 misalkan. Di kelasnya harus sesuai dengan yang ada di sini ya. Di kelas 1, 2, 3 sampai 6 ini ya ID-nya. Oke. Kita coba dulu. Oops, error ya. Kita cek dulu ya. Nama siswa. Oh iya. Ini di tabelnya di modelnya harus ada VLabel ya. Oke, di modelnya harus ada VLabelnya. Kita cek dulu siswa. Nah, di sini harus kita tambahi ya, agar bisa diisi harus ada protected $VLabel.
bisa diisi apa saja, kita tulis semuanya. Yang pertama ID itu kan auto primary key, auto increment, jadi tidak usah. Jadi langsung nama siswa, yang intinya yang bisa harus diisi dan bisa diisi lah. Tanggal lahir, gender, ID kelas, alamat ya. Oke, nah ini ya. Oke, kayak gini aja. Oke, kita cek dulu bisa apa tidak. Nah ini ya, bisa kita lihat ya, status true, message sukses menambahkan siswa. Oke, berarti backend sudah aman. Nah sekarang akan kita kolaborasikan dengan front end ya. Oke, di sini sudah siap ya dengan API tambah siswa. Apakah sudah benar rotesnya? Tambah siswa. Oke, udah benar ya. Nah, sekarang kita akan coba ya. Kita run. Ini udah jalan di sini. Sulastri. Perempuan. Surabaya. Kelas 12 R1, simpan. Nah, kita inspect ya. Tadi kan munculnya inspect. Nah, internal server error. Oke, ya. Tadi ada yang error ya. Jadi value-nya ini harus memakai vbind ya. Jadi kalau select, value-nya harus pakai vbind. Vbind. Nah, vbind titik 2 value. Nah, baru di sini kalau misalkan pakai vbind, maka di sini tidak perlu pakai kurung berawal lagi. Nah, gini ya. Terus ini gender, ini kelas juga. Ini kelas apa lagi ya? Belum dikasih apa-apa. Vbind titik 2. Sini udah benar ya, vbind value kelas ID. Nah, kita coba dulu ya. Oke, tadi error ya, errornya adalah tadi tampil apa adanya dari value-nya. Nah sekarang kita akan coba lagi. Klik. Apakah masih error? Oh sorry, belum di refresh ya kayaknya ya. Coba di refresh dulu aja. Pas. Lagi. Trouble. Kita cek dulu kelasnya. Oh, vbind. Vbind ya. Oke. Kita refresh. Simpan hasilnya, cek. Nah keluar ya, status true, sukses menambahkan siswa. Oke, berarti sukses ya. Nah
kita cek di database apakah masuk. Budianto, nah masuk ya. Oke. Nah biar nanti langsung ke sini bagaimana? Nah maka di sini ya, setelah diproses ini kita hilangin aja. Nah setelah diproses ini maka langsung menuju ke redirectnya ke siswa ya. Oke. Oke. Nah redirectnya ke siswa ya. Jadi this push. Nah di sini linknya kemana? Misalkan linknya ke siswa. Nah, kita cek di routernya siswa ya. Oke. Oke, kita cek dulu. Error. Result not defined. Oke. Oke, resultnya di sini sementara kita kasih konsol biar setidaknya resultnya dipakai. Oke, kita cek. Kita refresh dulu, takutnya nggak jalan. Iwan Fals. Lagi data satu kan. Nah jadi langsung ke redirect ke siswa. Oke, seperti itu. Nah Iwan Fals tampil di sini. Oke, mungkin seperti itu ya dalam proses belajar insert ini ya. Semoga kalian bisa mempraktekkan dan sehingga kamu bisa mengerjakan tugas ya. Oke, untuk sementara ini segitu ya. Nanti kita lanjut untuk update dan delete-nya. Nah setelah itu kita akan belajar transaksi dan autentikasi. Banyak sekali masihan ya. Oke, yang sabar pasti kalian bisa. Mungkin gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.